Ya. Selamat siang anak-anak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat siang, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sedikit lapar, Bu. Masih semangat ya? Masih, Bu, masih. Itu Maaf. saya lihat si Melki ya. Itu udah mulai lain tuh si Melki. Kenapa, Bu? Semangat, Apa ya, Melki. biasa kalau siang seperti ini. Itu perutnya udah mulai berkeroncong tuh, nyanyi. Iya, Bu. Siang ini lapar banget, Bu. Yalah. Beli nama Mama, Bu. Ya, biar kita biar lebih semangat lagi ya. Ibu semangati dulu ya. Bisa. Dah. Bisa. Hebat. 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 Luar biasa. Luar biasa. Ya, terima kasih. Semua semangat ya. Tidak ada yang ngantuk lagi ya. Tidak ada. Udah lagi, udah lagi. Yang lapar ya. Iya. Nah, anak-anak ibu yang cantik-cantik, ya, yang ganteng-ganteng, sebelum kita itu memulai pembelajaran kita, baiknya kita itu berdoa dulu ya. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Ketua, siapa yang berdoa Ketua? Petugasnya hari ini? Siapa, Bu, ketuanya, Bu? Bu Miratur, Bu Miratur. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Sebelum kita memulainya, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Nanti saya panggil namanya, yang hadirnya bilang hadir ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Christian. Budiman. Hadir, Bu. Melki. Hadir, Bu Guru. Tugia. Hadir, Bu. Profesor. Hadir, Cikgu. Yogi. Hadir, Bu. Miratur. Hadir, Ibu. Fernando. Sakit, Bu. Oh, Fernando sakit ya. Sakit, Bu. Nanti ketua itu dihubungi Fernandonya, ketua diingatkan dia ya bila sudah sembuh sekolah lagi ya, masuk di sekolah ya. Baik, Bu. Rugi dia nanti ya. Nah, untuk anak-anak kami semua, minggu lalu itu ya kita telah membahas materi kita yang minggu lalu ya mengenai alur transaksi pembelian. Nah, untuk siang hari ini sebelum kita melanjutkan materi kita, maka perlu kita ingatkan kembali pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Coba dulu anak-anak kami, ya anak-anak ibu, mengenai pengertian daripada transaksi pembelian. Apa itu transaksi pembelian? Siapa yang tahu? Ayo, Bu. Iya, silakan, Sylvester, anak ibu yang ganteng nih. Aduh, naik telinga saya, Bu. Transaksi pembelian adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Demikian, Bu. Oh ya, terima kasih. Ada lagi yang lain yang tahu transaksi pembelian itu apa? Sama, Bu, sama yang disampaikan Pak Sylvester, Bu, sama. Ya, sama ya. Berarti sudah tahu ya, sudah paham ya dengan pembelajaran yang sebelumnya ya. Ya, Bu, sudah, Bu. Ya.
Nah, apa yang disampaikan oleh Sylvester tadi itu benar ya, sangat benar sekali. Ini anak-anak ibu udah mulai pintar ya, udah bisa mengingat ya pembelajaran pada minggu yang lalu. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita itu ya perlu ibu jelaskan dulu yang menjadi indikator pencapaian kompetensi belajar kita pada hari ini. Ya, saya apa dulu ya? Tunggu ya. Saya screen dulu ya, anak-anak ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah nampak gambarnya? Sudah nampak, Bu. Udah nampak, Bu. Nampak, Bu. Nah, coba ya didengarkan ya. Nah, indikator pencapaian kompetensi pembelajaran kita pada siang hari ini ada 2 ya, mengenai menganalisis alur transaksi penjualan tunai atau on cash, dan yang keduanya itu adalah memperjelas alur transaksi penjualan kredit atau on account. Itulah yang menjadi indikator pencapaian kompetensi kita pada siang hari ini. Nah, berikutnya ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada siang hari ini. Yang pertama, menganalisis alur transaksi penjualan tunai. Yang kedua, mengklasifikasikan persyaratan yang harus dipenuhi calon pembeli dan penjual kredit. Yang ketiga, merangkum alur aktivitas penjualan kredit. Dan yang terakhir, menyimpulkan unit organisasi yang terlibat dalam aktivitas penjualan kredit. Nah, jadi itulah yang harus ya, yang perlu ya kita pahami yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, untuk anak-anak ibu, kita masuk pada materi kita selanjutnya ya. Kita masuk pada pokok pembahasan kita. Nah, yang menjadi pokok pembahasan kita yang pertama pada siang hari ini adalah alur transaksi penjualan tunai atau on cash. Apa itu alur transaksi penjualan tunai? Ya, adalah penjualan yang bebas dari risiko, kerugian, tidak terbayarnya barang. Oleh karena itu, jalur penjualan tunai itu diusahakan dibuat sesederhana mungkin bagi para pelanggan. Nah, anak-anak kami ya, anak-anak ibu, jadi alur transaksi penjualan tunai ini ya bisa kita katakan bahwa dia itu adalah alur transaksi yang bebas dan jauh dari risiko ya. Kenapa Ibu katakan itu ya? Karena penjualan tunai ini ya, ketika si pembeli itu ya membayarkan kepada si penjual harga barang yang dia ambil, maka si pembeli juga mengambil barangnya yang mau dia beli, maka putus. Tidak ada hubungan lagi. Tidak ada lagi hubungan satu dengan yang lain. Makanya saya dikatakan bahwa penjualan tunai itu tidak mengalami risiko. Tidak ada risiko kepada si penjual, tidak ada risiko juga kepada si pembeli. Uang diserahkan, barang diambil. Nah, itu intinya, ya. Berikutnya, di dalam alur transaksi penjualan tunai itu ada 2 hal yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama adalah pengelolaan order penjualan tunai pada toko atau bisnis modern, ya.
itu ada 2 dokumen yang berkaitan dengan penjualan eceran, yaitu yang pertama faktur, yang kedua nota penjualan tunai. Nah, apa itu faktur? Ya, apa itu faktur? Nah, faktur adalah suatu bukti perhitungan penjualan barang. Nota adalah tanda bukti pembelian barang secara tunai. Berarti itu ya harus dipahami ya. Faktur dengan nota beda, pengertiannya beda ya. Ya, Bu. Suatu bukti perhitungan penjualan barang dan sedangkan nota penjualan tunai tanda bukti pembelian barang secara tunai. Nah, yang kedua, pengelolaan order penjualan tunai pada toko grosir. Ada ya beberapa hal di situ ya melibatkan bagian pengiriman, bagian kasir dan bagian akunting. Nah, ada di sini ya alur transaksi penjualan tunai. Setelah itu yang pertama ada 8 ya, ada 8 alur transaksi penjualan tunai ya. Nah, ke-8 ini satu sama lain berhubungan, tidak boleh terpisahkan dan harus dilaksanakan ya. Yang pertama adalah penjualan permintaan pelanggan ya. Nah, apa itu permintaan pelanggan ya? Permintaan pelanggan ini adalah ya sebelum dilaksanakan itu penjualan tunai ada permintaan pelanggan. Si pelanggan atau si pembeli membuat yang namanya surat permintaan kepada perusahaan atau si penjual ya. Si pembeli membuat surat kepada si penjual ya. Mereka yaitu mengirim surat. Nah, setelah terkirim sudah dia buat, maka timbullah yang namanya ini poin kedua ini ya, negosiasi. Ya, negosiasi. Apa itu negosiasi? Adalah catatan kesepakatan sementara ya. Ketika sudah diterima surat, maka dilaksanakan yang namanya negosiasi. Nah, berikutnya membuat dan menandatangani permintaan barang. Negosiasi sudah terjadi, maka sudah ada kesepakatan, maka dibuatlah penandatanganan daripada permintaan barang. Nah, setelah terjadi itu, maka dibuatlah faktur. Ya, ini faktur ini, ya, dibuatlah faktur. Nah, di dalam faktur itu, ya, faktur tadi adalah suatu bukti perhitungan penjualan barang. Jadi dalam faktur itu yang dimuat di dalam faktur itu adalah jumlah barang, nama barang, harga barang, dan jumlah dari keseluruhan yang harus dibayarkan oleh si pembeli kepada si penjual. Itu ada di dalam faktur. Berikutnya setelah dibuat faktur, maka semua barang yang sudah ditulis di dalam faktur itu, maka diperiksa, ya, memeriksa barang yang dijual. Apakah semua barang yang sudah dicatat itu ada? Sudah semua ada? Ini diperiksa. Nah, setelah semuanya sudah ada, maka dilakukan yang namanya menerima pembayaran. Si pembeli membayarkan kepada si penjual. Berarti dia ini menyerahkan yang namanya uang. Ya, menyerahkan yang namanya uang. Nah, setelah diterima, sudah ada melakukan yang namanya pembayaran, maka dibuatlah bukti transaksi. Ini poin ke-7. Nah, dibuat bukti transaksi. Nah, setelah bukti transaksi sudah dibuat, maka barang itu dikirimkan. Nah, itulah yang menjadi alur transaksi penjualan tunai. Ada 8 poin, dan anak-anak kami perlu memahami ini ya, karena ini sangat penting ya dalam pelaksanaan yang namanya alur transaksi penjualan tunai.
Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan anak-anak kami? Ada yang kurang dipahami? Paham Bu, paham Bu. Paham ya? Tidak ada Bu. pertanyaan ya? Kita paham semua ya? Nah, ya kita teruskan ya. Nah, di sini ada ibu buat, ada gambar. Ya, ini coba dilihat ya untuk anak-anak kami. Nah, ini. Nah, ini ada pasar. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya, penjualan tunai itu tidak ada istilah utang-utang, langsung dia dibayarkan ini. Nah, ini ada penerimaan. Ini ya. Ya, dipahami gambarnya ya. Nah, sudah ya, dilihat gambarnya, dipahami, diamati gambarnya. Sudah ya, bisa kita lanjut ya? Ya, Bu. Lanjut Ya, ya. Bu. Lanjut, Bu. Nah, poin yang kedua adalah alur transaksi penjualan tunai. Maaf, Bu, kredit. Alur transaksi penjualan kredit. Nah, alur transaksi penjualan kredit adalah penjualan barang yang pembayarannya ditangguhkan sampai beberapa waktu kemudian sesuai dengan perjanjian penjualan. Dengan penjualan kredit artinya penjual mengeluarkan barang tanpa memperoleh kompensasi langsung dari pembeli. Pembayaran jenis ini mengandung resiko kerugian karena dimungkinkan pelanggan melanggar perjanjian. Ada juga di sini menurut pakar, menurut Sumarso, penjualan kredit adalah transaksi antara perusahaan dengan pembeli untuk menyerahkan barang atau jasa yang berakibat timbulnya piutang, kas, dan aktiva. Nah, ini beda sekali ya dengan penjualan alur transaksi tunai. Beda sekali dengan alur transaksi penjualan kredit. Nah, alur transaksi penjualan kredit itu ya adalah pembayaran yang dilakukan oleh si pembeli kepada si penjual tidak keseluruhan, ya tidak keseluruhan harga barang yang sudah diterima, ya tidak semua. Kalau dia tadi contohnya 10.000 harga keseluruhan barang itu, maka bisa saja si pembeli membayarkan setengah, ya. Dan ini sudah ada kesepakatan sebelumnya, ya. Nah, makanya dia katakan bahwa penjualan transaksi kredit ini sangat penuh dengan risiko. Ya, risikonya apa? Ya, bisa saja kalau si pembeli itu ya tidak ada uangnya, yang setengah dari harga pembayaran tadi tidak dia lunasi, maka yang mengalami risiko, yang rugi di situ adalah si penjual. Nah, jadi makanya dikatakan bahwa ada risiko. Ada yang namanya yang dirugikan, ada piutang. Ya, makanya dibilangnya tadi ditimbulkannya lah yang namanya piutang atau kas atau aktiva. Nah, berikutnya di sini di dalam alur transaksi penjualan kredit atau on cash itu, account itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum terjadi yang namanya alur transaksi penjualan kredit atau account itu. Yang pertama, ya, si pembeli mengisi aplikasi permohonan kredit. Ya, yang mengisi ini adalah si pembeli. Ini biasa sudah disediakan oleh si penjual ini. Ya, nah berikutnya melengkapi berkas, ya ada berkas umum di sini, ya seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, tagihan listrik, ya ini biasa ya, ini sudah
umum ini, ya, perlengkapan yang perlu diperhatikan, yang perlu dipersiapkan dalam pengajuan penjualan atau account ini. Nah, kalau dia karyawan, ya, kalau dia karyawan, slip gaji, gajinya terbaru. Kalau dia itu khusus yang profesional, ya, izin prakteknya, ya, seperti dokter, pengacara, ya, dan SIU atau tanda daftar perusahaan. Ya. Itu khusus untuk karyawan, ya, yang harus dia persiapkan, ya, dalam permohonan kredit ini. Nah, alur transaksi penjualan kredit dengan disertai bukti transaksi, ya, dapat digambarkan sebagai yang sudah ada di depan anak-anak kami. Coba diperhatikan, perhatiannya sama Ibu dulu. Alur penjualan kredit dimulai dari permintaan pembeli yang dibuktikan dengan surat permintaan. Ya, ini sama seperti pada kejadian di alur transaksi tunai. Nah, berikutnya negosiasi, ya. Negosiasi sama dibuktikan dengan bukti pencatatan notulen. Nah, berikutnya menerima aplikasi kredit yang dibuat oleh calon pembeli, ya. Berikutnya memeriksa formulir aplikasi kredit, apakah sesuai bukti-bukti yang dilampirkan, ya. Tadi sudah ada persyaratannya seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, rekening, itu diperiksa apakah sudah lengkap atau tidak, ya. Kalau tidak lengkap maka diminta kembali, ya, untuk dilengkapi itu berkas-berkasnya. Berikutnya melakukan survei kepada calon pelanggan, ya. Ini survei ini kegunaannya memastikan daripada, ya, calon, ya, pembeli itu apakah benar-benar, ya, identitasnya itu benar, ya. Nah, berikutnya meneruskan kepada kepala bagian kredit untuk memastikan persetujuan kredit. Ini bagian si yang berperan di sini adalah bagian si penjual, ya. Nah, membuktikan bukti transaksi berupa engkol, ya. Dan yang terakhir adalah menyerahkan barang dengan mengirimkan kepada konsumen. Nah, itulah alur daripada transaksi penjualan kredit. Nah, sampai di sini dulu anak-anak kami paham? Paham? Paham, Bu? Jelas, Bu. Nah, apakah ada di antara kami yang pernah melakukan atau melihat penjualan kredit ini? Ada? Beli motor kredit, Bu. Ada, Bu. Ya, Yogi beli motor kredit. Sudah pernah, Yogi? Ke orang tua, Bu. Ya, berarti Beli HP kredit, pasti Bu. melengkapi berkas yang seperti ini, ya. Oke, baik, Bu. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini ada di dalam unit organisasi yang terlibat dalam aktivitas penjualan kredit ini, ya, ada unit-unit organisasinya di sini, ya, yaitu bagian order penjualan, ya. Berikutnya bagian kredit. Berikutnya bagian gudang, bagian pengiriman barang, bagian penagihan, bagian piutang, dan bagian jurnal dan buku besar. Nah, jadi itulah yang menjadi hal transaksi penjualan baik tunai maupun kredit pada materi kita pada hari ini. Nah, berikutnya Ibu membagikan kelompok, ya, kita bentuk kelompok dulu, ya. Ya. Saya stop Ya, Bu. dulu, ya, dibentuk kelompoknya. Kelompok
satu itu adalah Christian, Melki, Sugia, Budi. Nah, kelompok duanya itu Miratus, Sylvester, Yogi, dan Fernando. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Ya, saya stop screen dulu ya, Bu. Baik, Bapak. Nah, ya. Ibu maaf, boleh diulang kelompok 1 tadi siapa ya, Bu? Ya, kelompok satunya Christian, Melki, Fernando, Sugia. Siap, Bu. Ya, silakan bergabung di kelasnya. Nah, kelompok duanya si Budi, Sylvester, Yogi, dan Miratur. Siap, Bu. Berarti saya kelompok 2 ya, Bu. Ya. Ya, bagaimana diskusinya? Bagaimana diskusinya anak-anak kami? Ini, Bu, belum, Bu. Christian belum masuk, Bu. Jadi belum ini diskusi, Bu. Diingatkan temannya. Ya, ya, Bu. Melki, gimana tugas kita? Iya, ya, gitu, Chris. Ini Sugiyah mana ya? Iya, oh ini baru masuk. Oh, udah selesai. Ya, Ya, coba dulu ya, tugasnya belum Ibu kasih tadi ya. Iya, Bu. Saya bingung, Bu. Ya, coba dulu ya, ini saya screen dulu ya. Nah, ini. Nah, perhatikan ya, anak-anak kami ya. Anak-anak Ibu, ini ada gambar 2. Coba diperhatikan gambarnya dan ditulis di situ ya, dikerjakan apa kegiatan yang dilakukan oleh kedua gambar yang ada di bawah ini. Tadi kan sudah saya perlihatkan sebagian waktu saya Ibu menjelaskan. Jadi inilah yang menjadi bahan diskusi anak-anak kami. Ya, apa kegiatan yang dilakukan di dalam gambar ini? Ya, apa kegiatan yang dilakukan di dalam gambar ini? Ya, baik yang gambar yang nomor 1 maupun gambar yang nomor 2. Ya, itu dilihat bagaimana itu menurut ya kelompok masing-masing. Ya, kelompok masing-masing dilihat ya dan didiskusikan bersama. Jangan hanya satu orang yang berdiskusi. Semua aktif di dalam diskusi. Jangan tidak ada yang tidak diskusi, ya. Karena ini ya kalau semua sudah mengetahui berarti ya yang menjadi pokok permasalahan kita pada hari ini tuntas ya. Kalau kita ingatkan minggu depannya berarti tidak ada yang tidak tahu, semuanya tahu ya anak-anak Ibu ya. Ya, dikerjakan ya. Baik, Bu. Baik, Bu.
Melki, Ya, Kris. ya itu tugasnya kita bagi aja ya biar cepat selesainya ya. Ya, Nanti yang menjawab siapa nih? Sugia. boleh. Ya, Pak. Nah, itu kelompok 1. Itu ada di grup. Iya. Terjadinya jual beli antar penjualan dan pembelian, alur transaksi yang ya itu nanti tinggal dibaca aja ya Bu Sugia ya. Iya, Ya. Pak. Oke. Nek, suara saya berubah nggak ya? Kenapa bindeng ya? Iya, Masuk angin, Pak. betul betul saya kelan sekali. Nek, kita udahan nih ya. Nggak tahu. Si Yogi nggak ikut Zoom. Nggak ikut ini. Breakout. Ya Yogi nggak ada ya? Belum digabungin kali ya? Yogi kelompok 1 tadi ya? Yogi harusnya tuh kelompok 2. Udah kali ya? Iya kali udah ya? Langsung ke utama aja. Ya, 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 ya. Iya. Kelompok kami sudah siap, Bu. Iya. Jadi simpan itu ya hasil diskusinya ya, didiskusikan nanti ya. Ditunggu dulu kelompok 1. Kelompok 2 Bu, kita kelompok Kelompok 2 ya, ini kelompok 1 ya. Ya. Sudah kumpul semua Bu kita Bu. Kelompok 1, kelompok 2. Kenapa saya nggak bisa? Coba saya. Nggak boleh. Lanjut presentasi ya, Bu? Presentasi yuk, kelompok 1, kelompok 2. Ya, kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Sebentar. Mana guru kita? Mana ibu guru kita ini? Masuk ke breakout room nggak Kayaknya sih? sinyal deh. Dia masuk ke breakout room nggak sih, Bu Tuti? Iya. Bu Tuti breakout room sendiri dah kayaknya.
Bentar, ini kita masih Tuti record. keluar, ayo Bu Tuti Iya, keluar. Nah, itu Masalah lagi. Oh, iya. Udah Bu. Bu Guru, kita sudah melakukan diskusi Bu Guru. Bu Kelompok Tuti 1, nggak usah kelompok masuk lagi di 2. situ Bu, break Bu, out ya kami Bu. udah diskusi, Bu. Di Ya, mute, Bu. Bu, di mute. Kelompok 2 Pak Budiman mau presentasi. Ya ya. Sudah siap semua ya, sudah didiskusikan ya. Sudah, Bu. Siap, Bu. Ya, siapa dari kelompok satunya yang mewakili kelompoknya? Saya, Bu. Ya, Sugia ya. Ya, Iya, Bu. silakan presentasikan itu hasil diskusi kelompokmu. Iya, Bu Tuti. Ini, Bu, dari gambar keduanya, ini terdapat unsur-unsur. Unsurnya yang pertama ini adalah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli. Kemudian yang nomor 2 ini ada alur transaksi penjualan tunai, di mana pembeli menyerahkan atau membayarkan sejumlah uang kepada penjualan terhadap barang yang telah diterima. Kemudian yang ketiga, alur transaksi penjualan kredit, di mana pembeli tidak membayarkan sejumlah uang kepada pembeli, tetapi menyerahkan berbagai dokumen pribadi seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi slip gaji, dan fotokopi rekening koran. Itu, Bu. Nah, ini ya hasil diskusi kelompok 1 ya. Berikan dulu aplaus untuk kelompok satunya. Nah, ada yang bisa menanggapi kelompok 2-nya, kelompok 2 dari tanggapan hasil diskusi kelompok satunya, ada yang menanggapi? Sarah belum, Bu? Sudah dipahami ya? Ya, Bu, Nah. lanjut presentasi aja, Bu, Pak Budiman. Ya. Bu, Ya, Des kita kita mau siap lanjutkan Bu, ya. presentasi aja. Ya, kita lanjutkan ya, kelompok 2. Siapa yang bisa mewakili? Saya, Bu. Ya, Budi. Ya, Ya. baik, Bu. Yang pertama, terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli. Unsur yang terdapat dalam gambar yang itu pasar, di mana di dalam pasar ada penjual dan pembeli dan telah dilakukan yang nama transaksi atau jual beli. Yang kedua, alur transaksi penjualan tunai, di mana pembeli menyerahkan atau membayarkan jumlah uang kepada penjual terhadap barang yang telah diterima. Budi. Ya, diulangi, Bu. Yang pertama, pasar, di mana dalam pasar ada penjual dan pembeli dan telah dilakukan yang mana transaksi ada jual beli. Yang kedua, adanya pembayaran yang dilakukan oleh seorang yang disebut dengan pembeli dengan cara menyerahkan sejumlah uang tunai dari jumlah harga barang yang sudah dibelanjakan. Yang ketiga, pembayaran yang dilakukan dengan cara kredit atau penjualan kredit, di mana pembeli tidak diambilnya, akan tetapi pembeli hanya membayarkan setengah dari jumlah uang tersebut, dan setelah itu menyerahkan dokumen pribadi seperti KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi slip gaji, dan fotokopi rekening koran sebagai jaminan untuk pembayaran berikutnya. Terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, nah, sudah siap ya semua mempresentasikan ya hasil diskusinya ya. Nah, semuanya anak-anak kami ya yang sudah mempresentasikan semua baik-baik ya. Jawabannya benar ya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak kami ya, kita tadi telah membahas tentang alur transaksi tunai dan alur transaksi penjualan kredit. Maka kita perlu menyimpulkan ya materi kita pada siang hari ini ya. Kita simpulkan bersama-sama ya bahwa alur transaksi penjualan tunai dan alur transaksi penjualan kredit itu
di dalamnya semua yang sama, terjadi yang namanya pembelian dan penjualan. Ya. Jadi baik itu kredit, baik itu yang tunai, maka terjadilah yang namanya pembelian dan penjualan. Nah, berikutnya ini ada tugas, silakan catat, saya Ibu diktekan ya, dicatat ya di selembar kertas, nanti diserahkan minggu depan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Nah, Catat ya, Bu. catat ya, nomor 1. Ya, Bu. 1 apa, Bu? Unit organisasi yang terlibat dalam aktivitas penjualan kredit itu tentukan. Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, Bu. Unit, Siap ya, dikerjakan, ya, Bu. Oke. Jadi itulah yang menjadi tugas di rumah dan silakan dikumpulkan minggu depan. Baik, Nah, Ibu. Baik, Bu. berikutnya kepada anak-anak Ibu ya, yang menjadi pembelajaran kita pada minggu depan ya adalah kegiatan pembelajaran yang berikutnya, alur penerimaan kas dan alur pengeluaran kas. Nah, itulah yang menjadi pembelajaran kita minggu depan. Silakan dibaca-baca itu materinya ya, sehingga kalau hari minggu depannya kita masuk, anak-anak kami sudah memahami sebagian. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita kembali ya merileks tubuh kita ini karena kita tadi ya, karena ini siang hari, maka mungkin ada yang mengantuk. SMK Bisa. 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 SMK Hebat. Luar Luar biasa. biasa. ya. Terima kasih anak-anak kami semua. Dan sebelum Ibu menutup pembelajaran ini, saya ucapkan kepada kami selamat siang. Siang, Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Makasih juga, Bu. Betul.